Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Rahman, mahasiswa Universitas Brawijaya, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, tahun 2020, dengan NIM 20 50 40 20 1111 093. Saya berasal dari kelas H. Adapun pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang aset komunitas di daerah saya sendiri yang bertempat di Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun sebelum saya masuk ke pembahasan tentang aset komunitas, saya akan menjelaskan sedikit tentang daerah saya. Kelurahan Bacang merupakan salah satu dari 42 kelurahan yang ada di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelurahan yang dipimpin oleh Ari Furniman, SH, merupakan kawasan pusat bisnis industri yang terletak di Kecamatan Bukit Intan. Secara geografis, Kelurahan Bacang memiliki luas wilayah sebesar 3,92 km persegi yang terdiri dari 3 rukun warga dan 9 rukun tetangga. Baiklah, di sini saya akan masuk ke pembahasan tentang aset komunitas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu aset komunitas. Aset komunitas adalah aset yang dimiliki oleh masyarakat di setiap pedesaan ataupun perkotaan. Setiap desa atau kota memiliki aset masing-masing dengan ciri khas dan daya tarik tersendiri dari tiap-tiap daerah tersebut. Untuk aset komunitas itu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah aset alam, yang kedua adalah aset fisik, yang ketiga aset manusia, yang keempat aset sosial, adapun yang terakhir yaitu aset finansial. Yang pertama, aset alam. Aset alam merupakan aset yang berdasar pada sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Aset alam ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dari masing-masing daerah. Adapun menurut pernyataan Adiana tahun 2017 yang menyatakan aset alam merupakan aset yang secara alami berada di alam dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai strategi kehidupan. Aset ini berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun aset alam yang ada di daerah Kelurahan Bacang yaitu yang pertama Pantai Pasir Padi, dan yang kedua adalah hamparan lahan pertanian yang sangat luas. Yang kedua adalah aset fisik. Aset fisik adalah aset yang meliputi infrastruktur yang ada di setiap desa atau kota yang digunakan atau dimanfaatkan dalam membantu masyarakat demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk aset fisik ini dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu building. Adapun aset fisik yang ada di desa Kelurahan Bacang yaitu sarana pendidikan yang meliputi SD, SMP, dan SMA. Adapun untuk sarana peribadatan yaitu ada masjid dan kelenteng, dan ada juga kantor kelurahan, dan ada sarana kesehatan seperti rumah sakit. Yang kedua yaitu infrastruktur yang meliputi dari jalan raya dan juga jembatan yang dinamakan jembatan emas. Yang ketiga adalah aset manusia, yang dimana aset manusia merupakan aset yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada pada suatu desa atau kota. Aset manusia ini dapat dilihat dalam beberapa hal seperti jumlah penduduk, perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, dan juga mata pencaharian penduduk. Adapun jumlah penduduk di daerah Kelurahan Bacang yaitu sebesar 5.737 jiwa, yang terdiri dari 2.979 laki-laki dan 2.813 perempuan, dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 1.464 jiwa per kilometer.
Adapun mata pencaharian pokok warga Kelurahan Bacang yaitu pegawai negeri, guru, pedagang, dan juga petani. Yang keempat yaitu aset sosial. Aset sosial merupakan hubungan masyarakat antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nilai dan norma yang dimilikinya. Nilai dan norma tersebut dibentuk sebagai upaya untuk mempertahankan suatu kelompok masyarakat agar dapat bertahan di tengah modernisasi dan akulturasi budaya yang semakin menekankan budaya asli dari suatu masyarakat tersebut. Contoh aset sosial yang terjadi pada desa ini adalah gotong royong yang rutin dilakukan setiap hari Minggu, dan juga adat nganggung, yang dimana adat nganggung merupakan adat membawa makanan dari masing-masing rumah penduduk menuju ke satu tempat pertemuan besar, biasanya berupa masjid dan surau, dan biasa dilaksanakan pada hari-hari tertentu di dalam agama Islam, seperti Maulid Nabi, serta selepas sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun yang terakhir yaitu aset finansial, yang dimana aset finansial ini adalah sesuatu berupa barang atau jasa yang dibangun berdasarkan sistem keuangan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sekian video penjelasan dari macam-macam aset komunitas dari daerah Kelurahan Bacang. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.